Selamat datang di channel Berkah Niaga, di mana channel ini menginspirasi tentang dunia usaha bagi teman-teman saudara yang hendak belajar dengan kami. Silahkan menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Mutakin di channel Berkah Niaga. Pada kesempatan malam hari ini, malam nih. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana kita mendeteksi pasar, teman-teman ya. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang bagaimana ketika kita punya usaha. Jadi, teman-teman yang sudah punya usaha atau baik yang belum punya usaha, silakan simak baik-baik video kali ini. Jangan lupa ya, like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang bisnis nih. Bisnis itu adalah sesuatu yang terkadang dianggap sesuatu yang lumayan rumit ya, seperti itu ya. Akan tetapi, bisnis ini sebenarnya biasa saja, teman-teman. Jadi tergantung cara kita memandang. Bisnis itu adalah sesuatu yang mengasihkan. Bisnis itu adalah sesuatu yang mudah dan lain sebagainya. Itu adalah sudut pandang yang harus diriset dari pola pikir kita. Seperti itu ya. Itu sekedar pengantar, teman-teman ya. Tapi pada kesempatan kali ini, saya sebenarnya yang saya akan bahas itu adalah cara bagaimana kita mendeteksi sebuah pasar. Jadi, terkadang bisnis itu ketika kita mau melakukan sebuah usaha, mau memulai sebuah usaha, atau sedang menjalani sebuah usaha, terkadang itu hanya sekedar coba-coba, hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar apalagi ikut teman misal katakanlah, atau hanya sekedar untuk sampingan, karena hanya sekedar untuk mengisi waktu kosong, dan seterusnya. Nah, bagaimana agar bisnis atau sesuatu yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar ikut-ikutan, bukan hanya sekedar mengisi waktu kosong, tapi bisa menjadi skala prioritas atau bisa menjadi tumpuan dalam kegiatan ekonomi kita. Yang harapannya tentunya pembisnis itu harus bisa berpikir ke depan itu bagaimana bisnis ini menjadi sebuah passive income. Artinya ketika kita sudah memulai, menjalani, memupuk sampai dengan bisnis itu berhasil, itu akan menjadi sebuah upaya buat kita yang harapannya itu bisa mensupport untuk kebutuhan kita sehari-hari. Yang tentunya harapan besarnya adalah banyak dari orang-orang di sekeliling kita itu yang bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut. Nah, untuk mengawali itu semua, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana sih ketika teman-teman semua nih mau menjalani sebuah usaha tapi tidak coba-coba, tidak ikut-ikutan. Jadi saya akan mulai aja langsung ya. Bagi pemula, itu ikut-ikutan, kemudian apa namanya coba-coba mungkin tidak apa-apa, karena pemula wajar. Pemula itu harus tahu, pemula itu harus berani mencoba, pemula itu harus berani gagal dan seterusnya. Akan tetapi yang namanya kita mau usaha, mana ada sih yang maunya rugi? Gak ada dong. Tentunya teman-teman, sahabat-sahabat itu pinginnya untung. Akan tetapi terkadang itu kita lupa untuk mendeteksi bagaimana usaha kita tuh biar untung seperti itu. Nah, di sini yang harus kita coba bedah pola pikirnya. Jadi sebelum kita menjual segala sesuatu, sebelum kita memproduksi segala sesuatu, itu yang harus kita tahu pertama adalah permintaan pasar.
Jadi terkadang orang itu nggak ngukur ya. Jadi pasar itu kan sesuatu yang memang jadi ending sebuah produk. Misal katakanlah saya jual sabun pencuci piring. Endingnya itu kan setiap aktivitas yang untuk makan misal katakanlah itu kan dicuci pakai sabun pencuci piring. Akan tetapi terkadang kita itu tidak mampu mendeteksi market itu sampai sejauh mana. Seperti itu. Jadi harus tahu teman-teman, hitungannya itu harus tahu. Misal katakanlah faktor-faktor apa sih yang bisa menghitung ketika kita mau menentukan sebuah skala usaha. Misal katakanlah, saya berdomisili di Kabupaten Kebumen, yang notabene itu ada 26 atau 27 kecamatan ya. Misal katakanlah dihitung ya, kita harus tahu nih datanya nih. Misal penduduk Kebumen katakanlah 1 juta. 1 juta itu semuanya butuh makan. Kemudian dari apa yang kita coba bisa analisa nih, dari mana nih? Yang pertama adalah orang itu 1 kali 24 jam itu yang dibutuhkan apa? 1 kali 1 bulan yang dibutuhkan apa? Setiap tahunnya yang dibutuhkan apa? Sekali seumur hidup itu yang dibutuhkan apa? Itu harus tahu teman-teman. Jadi jangan sampai ketika kita semua mau usaha itu tidak bisa menghitung itu semua. Artinya, ketika kita misal katakanlah hari ini, di Kebumen itu ada misal 100 sekolah. 100 sekolah itu katakanlah 1 sekolah itu ada 2 kantin, berarti ada 200 kantin. Yang semuanya itu butuh minum, butuh makan. Nah, kita tinggal mencari nih yang disukai, yang dibutuhkan oleh teman-teman, adik-adik kita di sana itu apa saja. Nah, misal di sana itu butuh alat tulis, butuh apalagi minuman botol misal, dan lain sebagainya. Akan tetapi yang saya coba mau bahas di sini adalah kita harus mengkerucutkan teman-teman. Jadi jangan sampai kita jualan sesuatu atau produksi sesuatu, kita datai, pokoknya itu kita nggak tahu. Jadi harus tahu itu teman-teman ya. Sorry teman-teman, ini ada agak batuk sedikit nih ya. Nggak apa, kita happy aja nih. Jadi nggak usah serius-serius, slow aja. Dalam dunia bisnis ya, dalam dunia usaha, tentunya kita harus mampu mendeteksi itu. Artinya, ketika teman-teman misal katakanlah kita ambil contoh yang simple saja ya. Saya pingin jual minuman yang skala prioritasnya itu untuk anak-anak muda. Misal katakanlah hari ini yang lagi ngetren misal katakanlah teh tarik. Kita hitung nih, misal satu Kabupaten Kebumen ada 200 sekolah. Rata-rata misal muridnya itu 500 misal katakanlah. Berarti 200 kali 500, hitung sendiri ya. Nah, itu produk minuman kira-kira yang dibutuhkan jenisnya seperti apa? Misal katakanlah tadi teh tarik. Nah, orang yang butuh teh tarik kira-kira itu marketnya berapa? Misal kita ambil contoh 30%, berarti 30% itu potensi pasarnya. Seperti itu. Nah, misal lagi nih, orang butuh misal katakanlah beras. Nah, setiap rumah kan butuh beras. Tinggal dihitung nih, satu Kabupaten Kebumen itu ada berapa rumah. Dikalikan misal satu rumah itu berapa ya? 1 kilo misal sehari. Misal satu Kebumen itu ada 100 rumah, berarti 100 kilo kebutuhannya sehari. Nah, itu nanti hitungnya dari situ. Tinggal nanti misal per kilonya dapat untung berapa. Seperti itu. Itu kalau kita gimana mau jualan. Nah, beda halnya ketika kita mau produksi, teman-teman. Jadi produksi itu beda ya. Jualan dan produksi Jualan dan produksi itu beda. Di video sebelumnya saya akan membahas tentang produksi dan distribusi. Produksi dan jualan. Tapi pada kesempatan kali ini saya bicara tentang bagaimana cara kita mendeteksi pasar, seperti itu.
Nah, ketika kita masuk di ranah produksi, produksi itu adalah sesuatu yang di situ mengedit sebuah bahan baku yang menjadi sebuah apa namanya? Pertambahan nilai seperti itu. Nah, di sini yang harus kita tahu nih, ketika misal katakanlah di sini orang butuhnya tahu, sampai jualnya tempe ya tidak laku. Jadi harus mampu mendeteksi itu. Nah, caranya kalau di rumusan produksi itu seperti apa? Jadi ketika misal katakanlah sampai mau produksi nih, kita mau produksi nih, misal katakanlah orang Kebumen itu butuhnya tahu. Nah, tahunya yang seperti apa? Rasanya yang seperti apa? Kita penelitian itu dulu. Nah, setelah itu kita teliti, oh ternyata ketemu tahunya yang ukurannya 3 kali 4 cm misal katakanlah. Warnanya sedikit kuning, tepisnya lumayan, teksturnya lumayan kenyal. Seperti itu. Itu orang itu harus butuh apa? Butuh tahu itu misal katakanlah. Nah, teman-teman itu harus bisa meriset pola pikirnya, oh saya harus bisa memproduksi barang yang demikian. Nah, kira-kira potensi pasar tahu ini berapa? Katakanlah misal kita hitung paling rendah, misal satu orang itu butuh tahu satu biji, satu rumah satu biji. Kali di Kebumen ada berapa? Ada berapa rumah? Nah, hitungannya nanti dari situ. Nanti kurang lebih produksi kita itu dari situ dengan hasil jualan kita. Kurang lebih dari situ cara ngukurnya. Jadi jangan sampai misal Kebumen itu cuma ada 100 orang, sampai produksinya itu lebih dari 100, nanti pasti akan terjadi oversupply. Nanti dampaknya banyak teman-teman. Bisa jadi harganya hancur, bisa jadi dead stock dan seterusnya. Nah, jadi yang harus dipahami itu seperti itu. Yang pertama adalah ini dalam hal produksi ya, ketika kita mau produksi. Yang pertama, kita tuh harus tahu nih, orang itu butuhnya berapa apa. Yang kedua, jumlahnya berapa. Kemudian, yang ketiga, jenis yang dibutuhkan itu apa namanya kualitasnya sejauh mana. Yang keempat, pemainnya itu sudah siapa saja. Jadi nanti ketika kita masuk nih ya, kita mau ambil market berapa persen. Misalnya katakanlah satu kabupaten Kebumen itu butuh tahu 100 ton sehari misal katakanlah. Yang jual sudah 5 orang. Itu kan market share-nya sudah dibagi 5 orang. Kita masuk berarti kita 6 orang. Target kita mau berapa? Misal katakanlah, oh ya karena saya pemain baru saya cukup 50 kilo sehari. Nggak usah 100 atau 200 kilo sehari, 500 saja dulu atau 30 kilo aja dulu misal katakanlah. Nah, itu yang harus dipahami itu dari konsep itu. Kemudian jadi sebelum produksi itu teman-teman itu harus bisa tes dulu. Jadi misal sudah bikin produk, coba dites sana sini nanti responnya seperti apa. Itu dalam hal produksi itu tadi ada 4 ya. Yang pertama adalah kita harus tahu yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa. Kemudian yang kedua, yang dibutuhkan oleh masyarakat itu jumlahnya berapa. Yang ketiga, kualitas produknya yang dibutuhkan seperti apa. Yang keempat, kemudian pemainnya siapa. Itu dasar 4 ini yang harus dipahami oleh teman-teman dan saudara-saudara. Itu dalam hal produksi. Dalam hal misal katakanlah mau dalam hal distribusi itu pun sama, tapi misal kita klasifikasikan ada beberapa misal. Yang pertama adalah ini produk kan kita sudah tahu nih, karena orang produksi itu biasanya sudah hitung itu. Tapi karena kita adalah seorang penjual, berarti kita harus tahu nih, tadi yang variabel tadi sudah jelas. Nah, di sini ketika kita sudah mampu untuk bisa mendeteksi yang dari variabel produksi tadi, ketika kita mau jualan misal katakanlah, orangnya siapa saja yang sudah jual, terus areanya mana, terus kira-kira sebulan hitung-hitungannya berapa. Nah, itu kita harus tahu bisa mengidentifikasi dalam hal produksi yang 4 tadi ataupun dalam hal distribusi kita jualan seperti itu. Nah, kayaknya ada lalat nih.
Oh enggak ya. Oh iya, ada lalat. Eh, Mungkin itu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah sesuatu yang terkesan sederhana, akan tetapi teman-teman itu terkadang nih ya, terkadang nih kita tuh menganggap remeh, ya mending jual-jualan saja. Kita punya uang, beli produk, habis itu dijual tanpa mengetahui dasarnya tadi. Sama ketika mau distribusi, coba-coba kita produksi ini, akan tetapi teman-teman itu justru malah tidak tidak mengetahui dasar rumusan tadi. Jadinya ya hanya sekedar produksi, habis itu dijual, mau laku atau tidak itu urusan belakangan. Jadi orang produksi itu harus berpikir begini teman-teman ya, saya memproduksi ini, nanti yang beli adalah orang orang ini, kemudian nanti kebutuhannya sekian, saya akan produksi dalam waktu 1 bulan sekian jumlahnya, dan nanti kira-kira saya akan mengakuisisi market sekian, seperti itu. Jadi nggak usah dibikin ribet teman-teman ya, ini adalah sesuatu sebenarnya yang sederhana. Ketika kita mampu mengendalikan, misal katakanlah sekupnya kecil ya, misal katakanlah apa ya yang sekupnya kecil, kita jualan apa ya, kita jualan misal yang mudah aja deh, es teh tadi ya, es teh, jangan es teh, teh tarik, sorry, teh tarik. Teh tarik itu kita bikin nih, bahannya apa teh tarik, misal teh, gula, creamer, ya kan, terus packingannya cup, mesin ini itu dan sebagainya. Nah setelah kita bikin itu, ya sudah kita bikin, kemudian kita tes. Nah kita tes ya, kalau sehari bisa mampu bikin 10 cup, 10 cup dulu, 10 cup dulu kita masuk di toko terdekat, misal katakanlah, ya sudah kita coba di sana. Setelah itu udah mulai dikira itu sudah berhasil, misal katakanlah, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Jadi pelan-pelan saja. Karena istilah di dunia bisnis khususnya dalam bidang produksi itu konsepnya harus matang. Jadi jangan sampai mentang-mentang punya duit, mentang-mentang punya modal, terus main sikat begitu saja tanpa menghitung pola dasar tadi. Itu keliru teman-teman ya. Sebenarnya dalam istilah ini tidak ada yang baku, jadi ada cara-cara lain juga. Tapi setidaknya kita mampu bisa mengidentifikasi itu. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan pada kesempatan kali ini bermanfaat ya teman-teman ya, saudara-saudara ya. Jadi sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tentunya masih sama ya, bukan masih sama, memang kontennya ini adalah nuansanya berkaitan dengan dunia usaha. Artinya ke depan saya akan tetap membahas tentang dunia usaha, karena tujuan dari berdirinya channel ini adalah untuk bisa membantu khususnya diri saya sendiri ya, berkaitan dengan dunia usaha. Umumnya untuk teman-teman semuanya, ini adalah sekedar berbagi, bukan bermaksud kami menggurui. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, ada kekeliruan. Sampai jumpa di video-video yang akan datang. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.